Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang aspek AMDAL dalam studi kelayakan bisnis. AMDAL atau yang disingkat sebagai analisis mengenai dampak lingkungan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Tujuan AMDAL adalah menduga kemungkinan terjadinya dampak suatu rencana usaha. Peraturan dan perundang-undangan AMDAL. Di Indonesia, peraturan dan perundang-undangan dapat dijumpai pada tingkat nasional, sektoral, maupun regional daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 52 Tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan merupakan peraturan baru pengganti dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1986. Peraturan pemerintah ini ditindaklanjuti oleh SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10-15 Tahun 1994. Pemangku kepentingan AMDAL. Pertama, pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan layak atau tidak layak lingkungan. Kedua, pemrakarsa. Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha kegiatan yang akan dilaksanakan. Ketiga, masyarakat yang berkepentingan. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh oleh segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Selanjutnya, saya, Ana Nur Hidayah, akan membacakan sistematika pengelolaan lingkungan. Yang pertama yaitu terhadap tanah. Yang dapat dilakukan diantaranya melakukan reboisasi terhadap lahan krisis untuk mengatasi ataupun menghindari dampak terjadinya banjir, longsor, ataupun mengatasi tanah gesang. Yang kedua dapat melakukan penimbunan terhadap tanah yang berlubang-lubang akibat terjadinya berbagai penggalian. Yang kedua terhadap air, seperti memasang filter atau saringan air sehingga air yang keluar dari pembuangan sudah bersih dan sehat. Kedua, membuat saluran pembuangan yang teratur ke daerah tertentu sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Yang ketiga terhadap udara, di antaranya memasang filter atau saringan udara untuk menghindari asap ataupun debu dan ataupun sumber polusi lainnya. Dapat juga dengan memasang alat Pengelolaan selanjutnya yaitu terhadap karyawan. Yang dapat dilakukan diantaranya menggunakan peralatan pengamanan, memberikan asuransi jiwa dan kesehatan kepada setiap pekerja yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, menyediakan tempat kesehatan untuk pegawai perusahaan yang terlibat dengan proyek. Selanjutnya, terhadap masyarakat sekitarnya, yaitu menyediakan tempat kesehatan secara gratis kepada masyarakat maupun memindahkan masyarakat ke lokasi yang lebih aman dengan penggantian yang wajar apabila diperkirakan kondisi proyek benar-benar membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Saya Nihonisa akan melanjutkan tentang materi implikasi AMDAL terhadap studi kelayakan bisnis. Tujuan dan sasaran dari AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan, atau dengan kata lain, usaha atau kegiatan tersebut layak dijalankan dari aspek lingkungan hidup. Terima kasih.